Hai semuanya, kembali lagi dalam pembahasan antihipertensi, golongan alpha blockers, beta blockers, dan antihipertensi kerja sentral. Sebelum kita menjelaskan tentang antihipertensi, maka kita review ulang apa itu sistem saraf simpatis. Saraf simpatis merupakan salah satu dari sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatis berperan utama dalam menstimulasi proses fight dan flight pada tubuh. Akan tetapi, sistem saraf ini tetap aktif pada tingkat dasar untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Sistem saraf simpatis digambarkan sebagai antagonis sistem saraf parasimpatis. Dalam menghadapi kondisi stres, sistem saraf simpatis bekerja sama dengan sistem saraf dan hormonal lain seperti kortikotropin dan kortisol. Stres berkepanjangan akan meningkatkan pelepasan neurotransmitter katekolamin, dalam hal ini epinefrin dan hormon seperti kortisol. Sekresi zat-zat ini dikaitkan dengan berbagai konsekuensi fisiologis, seperti hiperglikemia, hipertensi, yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Sistem saraf simpatis berfungsi dalam respon terhadap stres, seperti peningkatan denyut jantung, miosis, vasokonstriksi, bronkodilatasi, pelepasan energi hati, pelepasan hormon adrenalin dari kelenjar adrenal, dan masih banyak yang lainnya. Efek aktivasi sistem saraf simpatis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sistem saraf simpatis dapat menyebabkan dilatasi pupil atau miosis, menghambat salivasi, mempercepat denyut jantung, menghambat gerakan peristaltik dan sekresi dari saluran gastrointestinal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk menghasilkan efek di organ tubuh, sistem saraf simpatis melepaskan neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin. Neurotransmitter tersebut akan mengaktifasi reseptor yang dikenal dengan istilah reseptor adrenergik atau adrenoseptor. Reseptor adrenergik atau adrenoseptor merupakan reseptor terkait protein G. Berikut ini merupakan penjelasan terkait reseptor adrenergik. Adrenoseptor terdiri dari dua tipe, yaitu alfa dan beta. Alfa terdiri atas alfa 1 dan alfa 2. Alfa 1 merupakan reseptor terkait protein GQ. Aktivasi reseptor alfa 1 oleh ligan agonis menyebabkan peningkatan kalsium intrasel, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot polos. Alfa 2 merupakan reseptor terkait protein GI. Aktivasi reseptor menyebabkan penurunan pelepasan neurotransmitter, menurunkan kadar CAMP, sehingga terjadi kontraksi otot polos. Sedangkan reseptor beta merupakan reseptor terkait protein GS. Aktivasi reseptor beta menyebabkan peningkatan kadar CAMP sehingga terjadi kontraksi otot jantung, relaksasi otot polos, dan menyebabkan terjadinya glikogenolisis. Efek dari aktivasi reseptor alfa dan beta inilah yang dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. Untuk membatasi efek dari saraf simpatis pada sistem kardiovaskular, digunakanlah obat-obat yang masuk dalam kategori antagonis adrenergik atau memiliki efek melawan aktivitas saraf simpatis. Obat-obat yang masuk dalam kategori antagonis merupakan obat yang menduduki reseptor tetapi tidak mengaktifasi reseptor. Dengan kata lain, antagonis memblok aktivitas reseptor oleh agonis atau neurotransmitter endogen. Antagonis memiliki afinitas berikatan dengan reseptor,
tetapi tidak memiliki efektivitas untuk mengaktifasi reseptor. Sedangkan agonis memiliki afinitas dan efektivitas dalam mengaktifasi reseptor. Klasifikasi antihipertensi yang masuk dalam golongan adrenergik. Yang pertama, alfa-1 reseptor blockers yang bekerja secara perifer, beta reseptor blockers yang bekerja secara perifer, serta centrally acting adrenergic drug yang bekerja secara sentral di sistem saraf pusat. Pertama yang akan kita jelaskan yaitu alfa-1 blockers. Alpha blockers selektif memblok reseptor alfa-1 di postsinaps, sehingga terjadi dilatasi pembuluh darah. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan resistensi perifer dan penurunan tekanan darah. Contoh alfa-1 blockers yaitu prazosin, terazosin, dan doxazosin. Efek samping yang sering terjadi meliputi pusing, sakit kepala, mengantuk, dan hipotensi ortostatik. Selanjutnya, antihipertensi golongan beta blockers. Beta blockers merupakan obat yang menghambat aktivitas reseptor beta adrenergik. Obat golongan beta blockers menduduki reseptor beta sehingga mencegah neurotransmitter endogen dalam mengaktifasi reseptor beta. Beta blockers menyebabkan denyut jantung lebih lambat dan mengurangi kekuatan kontraksi otot jantung. Selain itu, beta blockers juga memperbaiki aliran darah vena dan arteri. Hal inilah yang menyebabkan golongan beta blockers dapat menurunkan tekanan darah. Beta blockers terdiri atas kardioselektif dan non-kardioselektif. Kardioselektif beta blockers memblok reseptor beta di jantung, menyebabkan penurunan denyut jantung, penurunan kontraksi otot jantung, menurunkan konduksi nodus atrioventrikular. Beta blockers non-kardioselektif menghambat semua reseptor beta sehingga dapat menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi, vasokonstriksi perifer, dan gangguan metabolik, seperti dapat menyebabkan terjadinya hiperglikemia dan hipertrigliseridemia. Beta blockers kardioselektif memiliki profil side effect atau efek samping yang rendah, sehingga digunakan dalam penanganan penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia. Beta blockers dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat bradikardi, blok atrioventrikular, gagal jantung, dan riwayat penyakit asma. Pembahasan selanjutnya yaitu antihipertensi yang bekerja secara sentral. Antihipertensi kerja sentral bekerja dengan cara menstimulasi reseptor alfa-2 di sistem saraf pusat, dalam hal ini di otak. Stimulasi reseptor alfa-2 di otak menyebabkan penurunan aliran sistem saraf simpatis. Hal ini diakibatkan oleh penghambatan produksi norepinefrin. Efek dari penurunan aliran simpatis yaitu terjadi penurunan kontraksi dan denyut jantung, terjadi penurunan resistensi perifer karena efek dari penggunaan antihipertensi kerja sentral yaitu menyebabkan vasodilatasi. Selain itu, aktivasi reseptor alfa-2 di sistem saraf pusat memberikan efek di ginjal, yaitu menurunkan pelepasan renin. Hal ini juga dikaitkan dengan penurunan pembentukan angiotensin II yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Beberapa contoh antihipertensi yang bekerja secara sentral yang tersedia secara klinik yaitu klonidin, guanabens, guanfacin, dan metildopa. Klonidin merupakan obat yang paling umum digunakan sebagai antihipertensi dalam golongan ini dan dijadikan sebagai prototipe. Metildopa
merupakan antihipertensi yang digunakan pada kehamilan. Akan tetapi, obat dalam golongan ini tidak digunakan sebagai terapi lini pertama karena penggunaannya dikaitkan dengan efek samping seperti sedasi, mulut kering dan mukosa hidung, bradikardi, hipotensi ortostatik, dan menyebabkan terjadinya impotensi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, untuk mendapatkan notifikasi pada materi terkait antihipertensi golongan lainnya.